Karena menumpuknya amonia di kandang itu bisa membuat bakteri-bakteri berkembang, virus-virus itu berkembang di amoniak ayam itu, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat peternak, kembali lagi di Cinta Mas TV. Pada video kali ini saya ingin membahas tentang 3 poin penting dalam usaha ternak ayam yang harus diterapkan di kandang peternak teman-teman semua, khususnya peternak pemula seperti saya ini. Ketiga poin ini sangatlah penting kalau menurut saya ya, untuk diterapkan di kandang teman-teman. Maka dari itu simak terus videonya. Untuk memulai suatu usaha ternak ayam, kita harus mengetahui terlebih dahulu cara-cara untuk mengantisipasi datangnya suatu penyakit, teman-teman. Ketiga poin yang akan saya bahas ini sangatlah penting untuk diketahui dan dilakukan oleh para peternak pemula seperti saya ini. Poin yang pertama adalah kebersihan kandang, teman-teman. Kebersihan kandang sangat-sangatlah penting untuk memulai suatu peternakan. Kalau kandang kita bersih, otomatis ayam-ayam kita akan nyaman dan terhindar dari penyakit. Tapi sebaliknya, teman-teman, kalau kandang kita itu kotor, banyak amonia numpuk, dan kita itu enggak mau membersihkannya, otomatis ayam-ayam ternakan kita itu akan mengalami trouble, teman-teman. Karena menumpuknya amonia di kandang itu bisa membuat bakteri-bakteri berkembang, virus-virus itu berkembang di amoniak ayam itu, teman-teman, di teleknya ayam itu. Jadi kita sebagai peternak harus rajin-rajin membersihkannya, yang minimal seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali, tergantung dari tingkat amoniaknya itu, teman-teman. Kalau dirasa amoniaknya itu sudah meningkat, ya kita bersihkan seperti itu. Jadi kita harus jeli, teman-teman, untuk melihat kondisi kandang kita. Walaupun kandang kita itu sederhana, nggak mewah seperti tempat dulur-dulur kita yang lain, tetapi kalau kita rajin, kita konsisten untuk membersihkan kandang-kandang kita, itu otomatis ayam-ayam kita juga sehat, dan ayam-ayam kita itu produksinya nggak terganggu, teman-teman. Otomatis kan kalau ayam sehat, produksi telurnya kan lancar. Beda kalau ayam sakit ya, teman-teman, itu dia nggak akan produksi. Dan selain kebersihan kandang, kita harus juga memperhatikan kelembapan kandang, teman-teman. Ini kandang saya ini kering ya, ini kering. Nah, kering ini. Tadi malam itu hujannya lebat banget, teman-teman. Nah, ini saya mengambil video ini sekitar jam 8 ya. Ini sudah kering, teman-teman.
Ini kering ya, lantainya ini kering. Nah, usahakan kandang kita itu harus kering teman-teman, jangan lembab. Kalau kandang kita lembab, otomatis ayam-ayam kita trouble, apalagi kalau ada genang-genangan air di dalamnya. Saya pastikan teman-teman, ayam sampean pasti akan mengalami trouble kalau kandang sampean itu lembab, apalagi tergenang air. Itu sudah saya pastikan ayam-ayam sampean akan trouble. Karena kandang yang lembab ataupun kandang yang tergenang air itu akan cepat sekali ya teman-teman menimbulkan penyakit, karena bakteri itu datangnya dari air itu dan dia berkembangnya sangat cepat bakteri itu teman-teman. Jadi sangat berbahaya ya teman-teman menurut saya kandang ini. Kandang yang lembab kalau menurut saya itu sangat-sangat tidak recommended lah. Jadi untuk sahabat-sahabat peternak, usahakan kandang itu harus kering teman-teman, jangan lembab apalagi sampai tergenang air. Kalau kandang itu kering, otomatis bakteri-bakteri itu tidak akan mudah menyebar teman-teman. Tapi kalau kandang lembab, walah, akan cepat sekali bakteri-bakteri itu berkembang dan bisa saja itu menyerang ayam-ayam kita teman-teman. Dan untuk pembuatan kandang, usahakan sinar matahari itu masuk teman-teman ya. Usahakan sinar matahari itu masuk ya teman-teman. Matahari pagi itu masuk teman-teman, usahakan masuk ya di sekitaran jam setengah 8 sampai jam 10 itu usahakan matahari masuk walaupun sedikit ya teman-teman. Itu enggak apa-apa. Bagus itu untuk kesehatan ayam karena matahari masuk. Dan di sore juga kalau bisa usahakan matahari itu juga bisa masuk teman-teman ke kandang kita. Jadi di sore hari itu sekitar jam setengah 3 sampai jam 4 matahari itu bisa masuk. Kalau di kandang saya ini pagi, matahari pagi dan matahari sore bisa masuk teman-teman. Pagi itu sampai di sana ya, sampai di tempat petarangan itu, sampai di situ teman-teman, itu masuk dia sampai sekitar jam setengah 9 jam 10 lah. Nah sudah itu kalau di sore hari ya teman-teman, di sore hari itu matahari dari sana masuk ke sini teman-teman. Nah, masuk ke sini di area ini, nah dia tembusnya sampai sini teman-teman. Nah sampai sini. Jadi kandang kita itu selalu kering teman-teman. Dan ayam-ayam yang ada di kandang juga bisa berjemur. Nah seperti itu. Ya saya tidak mendesain kandang ini ya. Kandang ini saya buat sendiri. Cuman asal-asalan saja ya. Tapi alhamdulillah matahari pagi dan sore itu bisa masuk. Ya ini saya buat sendiri tanpa ada bantuan orang lain ya teman-teman. Saya guyurin sendiri pokoknya, pakai alat-alat yang seadanya, pakai bahan-bahan bekas, ya pokoknya senemunya kita lah teman-teman. Kita gunakan, kalau bisa kita pakai ya kita pakai gitu aja. Dan untuk yang kedua masalah pakan teman-teman ya. Untuk masalah pakan ini sangatlah penting untuk peternakan kita juga. Masalah pakan ini kita memberi pakan harus konsisten ya teman-teman. Apalagi untuk diindukan ya, kalau kita ngasih pakannya itu biasanya pagi sekitar jam setengah 7 ataupun jam 7 ya, kita itu harus setiap hari seperti itu. Jangan nggak konsisten, nanti kita memberi pakan jam setengah
7, besoknya jam 8, jam 9 tuh jangan teman-teman ya. Itu akan mengganggu produksi telurnya. Dan pakan untuk indukan ini harus cukup teman-teman ya. Dia harus kenyang kalau menurut saya. Ya, itu nggak perlu pakan murni pabrikan, asli pabrikan semua, itu enggak. Kita ngeracik sendiri juga bisa ya. Saya juga pakai pakan racikan, cuman tingkat produksi telurnya masih tetap bagus. Kuncinya ya di situ. Kalau ayam itu makannya kenyang, dia perutnya kenyang, ya insya Allah dia akan produksi telur terus teman-teman. Kalau walaupun kita pakai pakan pabrikan tapi ngasih pakannya itu dikit sedikit, dia nggak kenyang, ya dia nggak akan bertelur. Mungkin dia bertelur cuman ngegang-ngegang teman-teman, sehari bertelur sehari enggak, kadang sehari bertelur 2 hari enggak. Itu telur yang dihasilkan itu pun mungkin kecil teman-teman ukurannya ya. Nah itu untuk pakan ya. Dan yang ketiga, ini yang terakhir ya menurut saya ya, itu obat-obatan teman-teman, obat-obatan herbal. Kita sebagai peternak harus mempunyai alat tempur ya teman-teman. Contohnya alat tempur yang saya maksud di sini obat-obatan herbal. Kalau di kandang saya ini enggak menggunakan obat-obatan kimia teman-teman. Apalagi vaksin-vaksin saya enggak menggunakan. Semuanya saya menggunakan obat-obatan herbal. Ya seperti empon-pon dan yang lain-lain lah. Pokoknya yang ada di dapur itu 90% saya gunakan itu teman-teman. Saya tidak pernah menggunakan obat-obatan kimia teman-teman ya. Saya selalu menggunakan obat-obatan herbal. Dan di waktu musim hujan ini kita bisa menggunakan obat-obatan herbal tersebut dengan caranya dicampur di pakan ataupun di air minum teman-teman, agar ayam kita ini imunnya terjaga lah, seperti itulah. Kalau video ini bermanfaat teman-teman, silahkan like, komen, dan subscribe, dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari Tinta Mas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.